Kami akan memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya seminar sesi pertama. Dan kami informasikan kepada seluruh peserta serta mahasiswa, nanti kita akan ada kuis terkait dengan pemaparan para materi. Untuk itu kami persilahkan bisa menyimak dengan seksama. Baik, kami akan memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya seminar sesi pertama ini. Beliau lahir di Tegal tahun 1958 dan menyelesaikan S1 Agronomi di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981. Kemudian menyelesaikan S2 Ekonomi Pertanian di Texas A&M University USA tahun 1991. Belum lahir ya? Berarti pengalaman beliau sudah sangat luar biasa ya. Dan sejak tahun 1982 bekerja di Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan terlibat dalam penyusunan kebijakan, program dan perencanaan perkebunan, terutama komoditas strategis perkebunan seperti kelapa sawit, karet, tebu, kakao, kelapa, kopi, teh, lada, tembakau, kapas, dan lain sebagainya. Selama tahun 2005 sampai dengan 2010 dipercaya sebagai Direktur Tanaman Tanaman tahunan pada Direktorat Jenderal Perkebunan. Kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 dipercaya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian. Dan pada waktu menjabat sebagai Direktur Tanaman Tahunan atas prakarsa dari Direktur Jenderal Perkebunan saat itu, Insinyur Ahmad Mangga Barani bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Gapki, Insinyur Joko Supriyono dan Insinyur Rosdiana Soeharto, Ketua KMSI, serta pihak terkait membidangi keluarnya ISPO. Sejak Desember 2013 sampai 31 Juni 2018 diberi amanah sebagai staf ahli Kementerian Pertanian bidang lingkungan sampai dengan sekarang. Selama bekerja di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, telah menjadi narasumber berbagai seminar dan pertemuan di dalam maupun luar negeri, khususnya untuk komoditi tanaman tahunan, kelapa sawit dan karet. Mulai 2 Juli 2018, setelah purna tugas dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Pak Mukti aktif sebagai Direktur Eksekutif Gapki. Dan yang akan memandu jalannya seminar sesi pertama ini adalah kita berikan apresiasi kepada Bapak Mukti Sarjono selaku Direktur Eksekutif Gapki. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak. Sehat ya Pak. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak untuk dapat nanti memperkenalkan para narasumber yang akan bergabung dengan kita semuanya. Dan juga tentunya Bapak dan Ibu semuanya, karena narasumber kita banyak pada sesi pertama ini. Dan saya waktu sepenuhnya serahkan kepada Bapak Mukti. Terima kasih Mas. Mas ya Mas. Terima kasih kepada MC, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini waktunya mepet ya. Sebentar lagi kita akan makan siang. Jadi kalau nanti saya minta kepada panitia, mungkin acara ini bisa kita selesaikan paling tidak sebelum jam 1 ya, sebelum jam 1. Jika kita mohon maaf nanti kalau makan siangnya agak telat sedikit. Jadi Ibu Bapak sekalian, seperti yang disampaikan oleh MC tadi, kita hari ini akan bicara, atau kali ini akan bicara mengenai pelaksanaan Perpres 16 tahun 2025 mengenai ISPO ya. Apa itu ISPO? Nanti tentunya pembicara akan menyampaikan kepada kita semua. Jadi hari ini ada 4 pembicara. Yang satu adalah Pak Dida Gardera. Monggo Pak Dida. Tepuk tangan untuk Pak Dida. Beliau adalah staf ahli Menko Perekonomian, bidang konektivitas. Monggo Pak Dida. Silakan. Monggo. Jadi saya nggak usah memperkenalkan banyak lah ya, karena kalau diperkenalkan beliau recordnya panjang, jadi nanti malah ngabisin waktu.
Kemudian yang kedua adalah dari Kementerian Pertanian, Pak Togu. Silakan Pak Togu. Nah, silakan Mas. Silakan. Kemudian yang ketiga adalah dari Gapki, Pak Asis Hidayat. Silakan Pak Asis. Ini Pak Asis ini selain menjadi ketua bidang perkebunan di Gapki, beliau dulu pernah jadi ketua sekretariat ISPO. Jadi pemahaman mengenai ISPO insya Allah juga tuntas. Nah, kemudian satu lagi adalah Pak Lila Bahtiar. Pak Lila tidak hadir tapi online. Sudah panitia, Pak Lila sudah masuk belum? Halo panitia. Sudah join Bapak? Disiapin ya. Oke, jadi Bapak sekalian, mungkin perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya untuk ISPO ini perkembangannya ya begitu-begitu saja lah. Jadi kalau tahun kita kan mulai ISPO itu tahun 2012 ya. Waktu itu masih 2012, mungkin baru ada 6 sertifikat. Nah, sekarang sampai Februari 2025 itu sudah 1157 lahan yang sudah dapat sertifikat. Nah, tadi Pak Baginda mewakili Pak Menteri sampaikan bahwa yang paling kecil adalah rakyat. Memang benar, rakyat itu baru 100 sertifikat Pak, baru 100 sertifikat dari 1157. Ini PR-nya bagi kita. Lah kemudian kenapa sih misalnya rendah gitu ya, atau kenapa sih ISPO ini tanda petik ya tertatih-tatih dibandingkan dengan sistem sertifikasi yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ISPO itu merupakan hal yang wajib ya, karena ini dasarnya peraturan Menteri Pertanian. Dulu ada Menteri Pertanian, ada beberapa kali direvisi. Kemudian untuk meningkatkan keberterimaan ISPO dibentuklah atau ditingkatkan menjadi Perpres ya, di Perpres. Nah, waktu Menteri Pertanian kemudian Perpres yang lama itu hanya melakukan atau sertifikasi untuk on farm ya, untuk on farm. Tapi sejak keluarnya Perpres 16 tahun 2025, harapan ini akan ditingkatkan lagi, tidak hanya on farm, tapi sampai hilir ya, sampai nanti ke biodiesel, ke oleo kimia. Jadi sampai ke hilirnya, sehingga nanti mudah-mudahan sih ini masalah keberterimaannya masih rendah itu bisa ditingkatkan. Jadi Ibu sekalian, terus terang kalau kita bicara ISPO sebenarnya itu ada paling tidak ada dua hal ya. Yang satu adalah bahwa kalau perusahaan dapat sertifikat ISPO itu berarti perusahaan patuh kepada ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa perusahaan comply terhadap aturan main sustainability. Jadi itu ya paling tidak ada dua hal itu. Sehingga cuma masalahnya sekarang ternyata pemerintah dan juga mungkin pelaku usaha sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi ke konsumen di luar sana, tapi ternyata keberterimaannya belum begitu banyak. Ini yang menjadi PR kita. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Perpres yang baru, keberterimaan ISPO menjadi lebih baik lagi, lebih meningkat, sehingga nantinya ekspornya juga bisa meningkat lagi. Dan masalah sustainability tidak akan menjadi masalah lagi di pasar. Nah, untuk itu yang pertama kami minta Pak Dida Gardira untuk menyampaikan dari kantor Menko, menyampaikan harapan beliau lah kenapa ini perlu adanya Perpres 16 tahun 2025, dan kemudian nanti setelah itu nanti kita minta Pak Togu dari Kementerian Pertanian untuk menyampaikan dari aspek penyempurnaan di mana sih untuk Perpres 2026, kemudian dari Pak Asis dari Gapki akan menyampaikan dari sisi dunia usaha, dan tentunya nanti kalau Pak Dida sudah terhubung juga Pak Dida akan Pak Lila Bahtiar dari Kementerian Perindustrian akan juga menyampaikan dari sisi aspek hilirnya. Saya kira demikian Ibu Bapak sekalian, kita mudah-mudahan kita akan bisa selesai sebelum jam 1, sehingga kita ya mohon maaf kalau makannya agak telat. Kami minta mungkin masing-masing jangan banyak-banyak ya Pak, mungkin 15 menit lah ya. 15 menit sehingga kita nanti bisa ada diskusi. Monggo Pak Dida.
Ya, terima kasih Pak Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, katanya kalau dingin berdiri. Ya, bisa ditampilkan slide-nya. Ya, mungkin pertama-tama sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Dida Gardera, sekarang sebagai staf ahli menteri bidang konektivitas dan pengembangan jasa. Nah, kalau mungkin dari judulnya sedikit agak jauh gitu ya dengan isu sawit, tapi kebetulan mendapat penugasan khusus oleh Bapak Menko Perekonomian Pak Erlangga untuk menangani hal-hal semua yang terkait dengan sawit dan beberapa komoditi perkebunan khususnya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mukti, ISPO ini sudah sangat baik gitu ya pelaksanaan sampai saat ini, tapi memang masih meninggalkan ruang-ruang untuk penyempurnaannya lagi, untuk lebih baik lagi. Salah satunya yang sebelumnya hanya fokus di sektor perkebunan, sekarang juga sudah menjangkau ke sektor hilir. Nanti mungkin Pak Lila bisa menjelaskan konsumsi dari produk-produk turunan kelapa sawit. Dan tidak hanya itu, termasuk juga bioenergi atau biodiesel. Itu juga termasuk yang harus mendapatkan ISPO. Dan ISPO ini sekarang sifatnya mandatori atau wajib. Yang kedua, hal kebaruan dari ISPO sekarang ini adalah adanya kebijakan afirmatif gitu ya untuk membantu para pekebun rakyat. Jadi kalau sebelumnya dalam proses mendapatkan sertifikat ISPO ini hanya dibantu sebagian oleh BPDP, sekarang keseluruhan proses dari mulai pre-sertifikasi sampai nanti aplikasi untuk sertifikasinya itu dapat dibantu sepenuhnya oleh BPDP. Tadi sudah disampaikan untuk pekebun rakyat kita perpanjang yang harusnya di 2025 ini menjadi 2029. Tapi buat para pengusaha, buat perusahaan, ketika nanti permen turunannya selesai semuanya itu langsung diwajibkan. Sementara kalau untuk produk hilir, untuk sektor industri dan sektor SDM, bioenergi itu 2 tahun setelah diundangkannya Perpres. Yang ketiga, hal kebaruan menegaskan kembali konsepsi ketelusuran. Jadi prinsip dari ISPO sekarang adalah berkelanjutan dan dapat ditelusuri. Nah, kita Indonesia pada sekarang ini pada posisi tetap menentang EUDR, namun di sisi lain tadi sudah disampaikan di awal, kita dalam proses penyempurnaan pembenahan tata kelola sawit secara komprehensif. Nah, kebijakan-kebijakan seperti EUDR dan lain-lainnya itu kita anggap sebagai benchmarking ya. Jadi kita punya standar sesuatu yang mesti kita tuju. Nah, jadi kita menganggap EUDR ini, EU Deforestation, Free Deforestation Regulation itu sebagai ya katakanlah vitamin gitu. Dan hal kebaruan lagi, kalau sebelumnya ISPO ini dilakukan untuk aplikasi mendapatkan ISPO dilakukan lebih ke analog atau manual, nanti kedepannya akan full digitalisasi termasuk data digital spasial yang akan menggunakan sistem informasi. Nanti mungkin saya akan jelaskan secara lebih menyeluruh. Kemudian juga nanti dari kelembagaannya ada sedikit penguatan, yang sebelumnya ada Dewan Pengarah, kemudian anggotanya eselon 1, sekarang anggota Komite ISPO langsung dipimpin oleh tingkat menteri, nanti ada sekretariat dan unit kerja pendukung. Nah, ini yang ditampilkan di sini adalah peraturan turunan dari
Perpres 16 2025. Yang pertama, kami di Kemenko Perekonomian kebagian 2 pekerjaan rumah, sistem informasi ISPO dan kelembagaan ISPO. Dan alhamdulillah ini sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum. Jadi semua peraturan menteri itu harus melalui harmonisasi oleh Kementerian Hukum, dan itu sudah selesai. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau paling telat minggu depan Permenko-nya sudah resmi diundangkan. Jadi secara substansi sudah disetujui oleh semua kementerian lembaga. Yang kedua yang sudah diundangkan paling ujung di situ adalah dari Badan Standarisasi. Jadi ada nanti peraturan BSN tentang tata cara pengenaan sanksi terhadap lembaga sertifikasi ISPO. Nah, ini yang langsung diamanatkan oleh Perpres. Namun begitu, tentu nanti ada peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh BSN yang menyesuaikan dengan sistem sertifikasi ISPO yang baru ya. Dan yang selanjutnya ada 3 peraturan teknis. Nanti Pak Togu akan menjelaskan bagaimana tata cara, kriteria dan prinsip dari Permen Pertanian untuk mengatur tadi ISPO di sektor hulu. Dan untuk di sektor hilir nanti ada dari Permen Perin dan Permen SDM. Nah, itu akan berproses dalam waktu dekat, mudah-mudahan tidak terlalu lama, di awal September bisa segera diundangkan juga. Next slide. Nah, selanjutnya tadi secara umum Perpres sudah disampaikan, beberapa hal yang secara spesifik perlu disampaikan terkait dengan sistem informasi ISPO. Nah, jadi sistem informasi ISPO ini supaya cepat langsung ke slide selanjutnya, slide 6 atau 7 ya. Next slide lagi. Nah, ini. Jadi yang pertama, sistem informasi ISPO ini itu akan mendukung ekosistem sertifikasi yang pada dasarnya mengatur hubungan antara pelaku usaha, baik itu Bapak Ibu dari perusahaan dan juga pekebun terhadap lembaga sertifikasi. Jadi Bapak Ibu diharapkan meng-apply gitu ya kepada lembaga sertifikasi yang sebelumnya dilakukan secara manual atau analog, sekarang melalui sistem informasi. Jadi kotak yang di atas itu adalah ekosistem sertifikasi. Nah, ekosistem sertifikasi ini dilengkapi dengan sistem informasi. Kemudian nanti akan dihasilkan sertifikat ISPO beserta lampirannya. Kalau sertifikat ISPO itu semacam ijazah gitu ya, kalau lampirannya atau lembar ISPO nanti itu sebagai transkripnya. Nah, di lampirannya itu nanti akan di-provide semacam QR code, kalau di-scan itu bisa ada nanti timbul data, itu baik data spasial atau data-data lainnya. Dan nanti mengenai aksesnya juga kita atur, artinya antara perusahaan A dengan lembaga sertifikasi tertentu itu dijamin kerahasiaannya. Dan keuntungan atau kepentingan dari pemerintah nanti kita pada akhirnya akan mendapatkan satu data yang komprehensif, baik itu data tabular atau data numerik ataupun data spasial. Karena ISPO wajib, artinya pada satu titik kita akan memiliki semua data para stakeholders di persawitan ini. Nah, jadi ini yang pertama ya, apa namanya, untuk sistem sertifikasi ISPO. Nah, yang kedua, sistem informasi ini juga bisa dilakukan untuk tujuan perdagangan. Tadi saya sudah bilang kita pada posisi menentang EUDR, tapi di level teknis kita mempersiapkan semuanya sehingga Bapak Ibu mungkin di Kalimantan ini ada beberapa yang masuk ke pasar Eropa itu bisa menggunakan sistem informasi ini. Jadi nanti akan mendukung perdagangan antara pelaku usaha dengan pembeli, khususnya di luar negeri. Nah, termasuk nanti sistem itu akan mengenali
kalau di UDR itu pengennya segregasi, artinya full 100% clear and clean. Tapi seperti Jepang itu masih menerima mass balance dengan derajat tertentu, dengan presentasi tertentu, mereka masih bisa menerima istilahnya yang belum clear and clean. Nah, nanti di sini juga diatur salah satunya terkait dengan berbagi data geospasial. Secara bersamaan rekan-rekan dari Badan Informasi Geospasial lagi membuat peraturan terkait dengan berbagi data spasial dengan dunia luar gitu ya, artinya yang lintas batas. Kalau untuk dalam negeri itu sudah 100% lah diatur, tapi ternyata kita belum memiliki aturan bagaimana kita bisa berbagi data spasial ke luar. Jadi itu nanti akan mendukung, dan ini sifatnya bukan mandatori tapi voluntary. Cuman keuntungannya ketika yang diperdagangkan atau yang dijual itu bagian dari yang ISPO, itu tidak perlu di due diligence lagi, tidak perlu di check and recheck baik oleh pemerintah maupun oleh buyer ya. Karena buyer di luar itu sekarang perlu check and recheck masalah ketelusurannya, aspek-aspek pemenuhan prinsip keberlanjutannya juga mereka cek. Kalau sudah itu bagian dari ISPO seharusnya itu tidak perlu dicek lagi. Next slide. Nah, ini gambaran daleman dari sisi informasi nanti akan dilakukan interoperabilitas dengan seluruh sistem informasi yang sudah ada di kementerian, seperti Simultana dari Kementerian Kehutanan, kemudian dari SIINAS itu dari Kementerian Perindustrian, nanti dari tempatnya Pak Togu juga ada SIPERIBUN, ada ISTDB. Nah, itu diinteroperabilitikan sehingga nanti kalau di overlay satu lahan itu bisa dipastikan itu bebas dari kawasan hutan, bebas dengan tumpang tindih dan seterusnya. Next slide lagi. Nah, ini gambaran ya. Jadi kalau tadi misalnya ya di dalam satu izin perkebunan itu tidak semuanya menjadi HGU. Kemudian di dalam satu HGU tidak semuanya juga mungkin terbangun gitu ya, atau yang menjadi lahan perkebunan. Contoh seperti di Kalimantan Barat, saya dapat cerita dari Pak Kadis, itu HGU-nya ada 3 juta kalau nggak salah ya. Tapi lahan terbangun itu sekitar 2,1 atau 2,2 juta hektar. Nah, nanti yang diispokan itu yang benar-benar lahan terbangun dan bebas kawasan hutan. Jadi yang diispokan untuk di level perkebunannya benar-benar clear and clean. Nah, nanti ada 2 jalur. Kalau untuk mulai PKS ke sananya, Bapak Ibu nanti bisa milih. Kalau untuk masuk pasar Eropa berarti kan harus 100% murni nih, segregasi. Ya udah, berarti itu dari clear and clean sampai ke produk turunannya harus 100% clear and clean. Tapi seperti Jepang, dia masih menerima mass balance, ya bisa dicampur dari yang tidak clear and clean. Nah, persentasenya berapa nanti mungkin Bang Togu dan Pak Rila bisa menyampaikan. Next slide. Ini terkait, next slide lagi, terakhir terkait dengan Komite ISPO nanti yang akan diketuai oleh Pak Menko Perekonomian dan wakilnya adalah Menko Pangan. Kemudian nanti untuk kegiatan usaha perkebunan, ketua bidangnya adalah Pak Mentan. Untuk industri hilir itu Pak Menperin. Untuk yang bioenergi itu Menteri SDM. Anggotanya cukup lengkap dari kementerian lembaga, dan juga nanti ada perwakilan dari pelaku usaha, akademisi, dan pemantau independen. Kemudian nanti Komite ISPO ini akan didukung oleh sekretariat tentunya dan juga unit kerja pendukung. Nah, unit kerja pendukung sejauh ini akan dibentuk 2. Satu adalah tadi yang untuk mengawal hari per hari dari sisi informasi, dan yang kedua adalah karena pekebun rakyat ini menjadi prioritas dan harus selesai dalam waktu 4 tahun, ini memerlukan perhatian khusus, maka dibentuk juga 1 unit yang dedikasi untuk pekebun rakyat. Mungkin itu nanti bisa kita perdalam dalam diskusi. Terima kasih Pak Mukti. Makasih Pak Dida.
Jadi buat sekalian tadi yang disampaikan oleh Pak Dida untuk Perpres 16 2025 itu lebih banyak nanti akan lebih diperluas dari permentan ataupun Perpres yang lama, karena itu akan menyangkut mengenai ketelusuran, kemudian integrasi hulu dan hilirnya, dan juga ada rencana nanti akan ada apa sama sekretariat ISPO serta sistem informasi yang akan mengintegrasikan berbagai data dari berbagai kementerian. Baik, selanjutnya Pak Togu ini dari Kementerian Pertanian, dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Nah tentunya kalau kita kan selama ini kan yang kita pahami adalah sertifikat ISPO itu adalah di Kementerian Pertanian. Nah untuk yang ini, yang dengan yang baru ini apa sih misalnya penyempurnaan di mana, kemudian sistemnya gimana, kemudian dia termasuk yang menjadi PR-nya adalah bagaimana untuk sertifikasi perkebunan rakyat. Silakan Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak Mukti. Yang kami hormati Pak Dida, staf ahli bidang konektivitas, Pak Ajis, Bapak Ibu sekaligus yang menjadi narasumber, dan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izin kami mewakili pimpinan karena pada saat ini beliau harus berada di tempat yang sama untuk mensukseskan acara kita ini juga, swasembada pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih karena tadi mohon maaf kalau nggak harus saya berdiri juga nih, pimpinan udah berdiri. Ini Pak. Ya, tadi secara secara umum Pak Dida sudah menyampaikan apa sih ISPO untuk anak-anak mahasiswa ini, jangan sampai bingung ya ISPO. Terus kenapa harus ISPO? Keuntungan atau dampak atau manfaat positif apa yang harus kita peroleh kalau sudah ISPO? Itu menjadi pertanyaan nih, kan seperti itu. ISPO kalau kita sampaikan bahwa kalau bisa ditampilkan nanti supaya juga bisa menjadi pointer kita untuk berdiskusi. Perjalanan ISPO ini Bapak Ibu, kami sudah menyusun ini dari 2011. Ini Pak Ajis ada di sini, saksi sejarahnya juga. Jadi ISPO ini bukan baru-baru aja gitu. Kita udah ISPO lah. Ada RSPO, ISPO lah kita gitu. Karena memang Bapak Ibu, Undang-Undang 39 2014 tentang perkebunan jelas mengamanatkan bahwa pelaksanaan usaha perkebunan itu harus berkelanjutan Bapak Ibu. Bukan pensiunan yang berkelanjutan Bapak Ibu ya, tapi perkebunan yang harus berkelanjutan. Kenapa harus berkelanjutan? Karena pertama Bapak Ibu, perkebunan itu, usaha perkebunan khususnya saat ini sawit, menggunakan sumber daya alam yang sangat fantastis. Kalau kita tidak taat akan bagaimana lingkungannya, aspek sosialnya, ekonominya bagaimana, itulah yang disampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan usaha perkebunan ini harus berkelanjutan. Itulah yang kita amanatkan, dan itu ada juga di Undang-Undang 39 2014 tentang perkebunan pasal 62. Makanya kita terjemahkanlah, awalnya ada Perpres. Pada saat itu kita permentan, baru Perpres 44 2020. Beriring dengan perjalanan waktu ini berubah. Itu tadi yang disampaikan Pak Mukti ya. Bang Togu, apa yang diatur di Kementerian Pertanian, kenapa berubah Perpres 44 2020 menjadi Perpres 16 2025? Bapak Ibu, Perpres 44 2020 sebelum terbit ini juga kita sudah mengatur namanya Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020. Bagaimana melaksanakan ISPO ini? ISPO ini diwajibkan kepada siapa saja? Bapak Ibu, pelaku usaha kita, pelaku usaha perkebunan kita ada dua. Perusahaan perkebunan dengan mengusahakan usaha lebih dari 25 hektar ke atas, inilah hari ini Borneo Forum, GAPKI semua ini. Di bawah itu ada satu lagi Bapak Ibu, Pak Kebun, mengusahakan usaha perkebunan di bawah 25 hektar. Dua-dua ini harus ISPO. Karena apa? Tadi Pak Dida udah jelas, keberterimaan di dunia luar itu harus ada ketertelusurannya dari mana ini. Tapi Bapak Ibu kami tekankan ya, ISPO di sini adalah bagaimana tata kelola kita, bahwa tata kelola perkebunan kelapa sawit di kita memang benar-benar bisa tertelusur, dan itu bebas dari mana? Bahasa Ibu kata Mas Bian.
lingkungannya bebas, kawasan hutannya juga bebas, seperti itu Bapak Ibu. Panitia mungkin bisa ditampilkan, kita juga apa sih yang berbeda di situ Bapak Ibu? Yang membedakan di situ apa Bapak Ibu? Ada hal-hal penyempurnaan Bapak Ibu. Penyempurnaan pertama, kalau dulu prasa-prasa misalnya izin usaha, sekarang menjadi perizinan berusaha. Terus yang kedua Bapak Ibu, bahwa sekarang ISPO itu ruang lingkupnya apakah menjadi 3, jadi seperti itu ya. Kami harus sampaikan Bapak Ibu, memang dengan adanya perpres yang baru, seperti tadi nanti ada Pak Lila, perpres yang baru ini kami diamanatkan untuk sektor hulu. Bagaimana berbudidaya kelapa sawit yang baik? Apakah keberterimaannya ada? Itu yang kami atur di rancangan perubahan Permentan 38 2020 ini Bapak Ibu. Bagaimana supaya ISPO yang sektor hulu Bapak Ibu, karena seperti ini Bapak Ibu, di sini semua stakeholder sawit, tidak akan ada hilir kalau tidak ada hulu. Hulu yang harus sebenarnya kita harus seperti ini Bapak Ibu, sebagus apapun nanti ISPO hilir, tetapi hulunya tidak kita perbaiki. Tadi Pak Direktur menjadi catatan khususnya, kalau hulunya ini budidayanya sudah tidak baik, tidak menerapkan pedoman budidaya kelapa sawit yang baik Bapak Ibu, misalnya juga ada terserang penyakit yang disebut tadi Ganoderma, ISPO hilir apa yang mau kita atur? Apa ada hilirnya Bapak Ibu kalau hulunya tidak bagus? Jadi Bapak Ibu, keberlanjutan yang kami sampaikan tadi di ISPO itu lahirnya dari Undang-Undang 39 2014 tentang perkebunan pasal 62. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan hukum masyarakat pada saat ini, ISPO itu tidak hanya di hulu, ISPO ada hilir dan juga ada di Kementerian SDM, dan itu yang dikolaborasikan dari Kementerian Perekonomian tadi Bapak Ibu. Yang kami atur di sini poin-poinnya adalah Bapak Ibu, perubahannya adalah seperti yang kami sebut tadi, pengaturan sanksi berubah. Terus yang kedua, kalau ISPO kita apa sih? Karena ISPO ini seperti tadi capaiannya berapa? Next, capaian ISPO aja, next. Berapa sih yang sudah ISPO? Kenapa sih minat tidak ada ISPO? Itu yang menjadi diskusi kita Bapak Ibu. Itu yang harus kita sampaikan. Kenapa sih perusahaan yang hadir pada saat ini dari 700 anggota GAPKI belum semua ISPO? Kenapa sih apa? Kami justru nanya juga nanti, apakah nanti kalau misalnya ada kami sudah ikut ISPO tidak ada juga manfaat positifnya? Nanti akan kami jawab. Tapi di rancangan permentan perubahan ini Bapak Ibu, kami memikirkan dari Dirjen Perkebunan dan masukan juga dari semua stakeholder, kalau ada ISPO adalah insentifnya, adalah lebihnya. Tadi Pak Dida sudah sampaikan melalui premium price. Kalau kita memikirkan Bapak Ibu, ada insentifnya. Dan juga program BPDP nanti penerima ISPO, khususnya Bapak Ibu, khususnya ISPO Pekebun itu akan menjadi prioritas untuk penerima hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Itu poin-poin penting Bapak Ibu yang kami sampaikan supaya keberterimaan akan produk kita, keberterimaan akan tata kelola usaha perkebunan di sektor hulu menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu. Karena saya catatan seperti itu, tidak akan kita berbicara hilir kalau hulunya tidak bagus, kita perbaiki Bapak Ibu. Demikian dari kami Bapak Ibu, sebagai pointer kita untuk diskusi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Togu. Jadi Ibu sekalian, ada 3 hal ya yang Pak Togu sampaikan, bahwa yang di penyempurnaan permentan untuk ISPO yang baru itu nanti ada sanksi. Ada sanksi. Kemudian yang kedua adalah adanya insentif, ya, adanya insentif. Kemudian yang ketiga adalah nanti kalau yang terutama untuk yang rakyat, kalau sudah dapat sertifikat ISPO maka akan menjadi priority mendapatkan dana dari BPDP. Nah, inilah yang saya kira penting lah untuk menjadi catatan bagi kita semua. Yang berikutnya Pak Lila sudah masuk belum? Sudah, Pak Lila. Halo Pak Lila. Pak Lila. Panitia.
Mbak, mana nih panitianya nih? Pak, suara saya udah kedengaran, Pak? Pak Lila, Halo. online. Online? Udah masuk belum, Mbak? Sudah, Pak. Nah, Di mana? Di sini nggak ada. Di mana? Dicari-cari nggak ada itu? Panitia di mana ya? Pak. Nah, halo Pak Lila. Halo, Pak. Wih, gambarnya langsung dua. Suaranya masih mute Pak Lila. Sudah nggak mute, Pak? Nah. Kurang keras dikit. Kayaknya itu deh. Laptopnya 2 kali suara. Oke, Pak Lila. Jadi kita ini pengen mendapatkan pencerahan. Kira-kira untuk ISPO Hilir terutama dari Kementerian Perindustrian isinya seperti apa ya? Isinya seperti apa? Karena kan tadi Pak Togu dari Pertanian lebih fokus ke arah good agricultural practices ya. Nah, kemudian yang di hilirnya seperti apa? Silakan Pak Lila. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Pak Mukti Sarjono yang kami hormati. Saya akan langsung share screen ya, biar waktunya Maksimal 20 menit ya Pak Lila. baik, Pak. Kami upayakan lebih cepat, Bapak. Bisa di-share bahan saya? Suaranya masih belum. Atau panitia? Sudah bisa di-share ya bahan saya? Suara saya sudah kedengar ya? Jelas ya? Ini suara Zoom-nya aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dida Gardera, staf ahli Menko Perekonomian, yang terhormat para pejabat tinggi Pratama dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi Kalbar, dan yang kami hormat, dan saya sebut lagi Bapak Moderator yang pertama-tama kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak PLT Dirjen Agro, Bapak Putu Cili Ardika. Di tempat Pak Lila itu masih mute itu Pak Lila, itunya tuh. Audionya masih mute. Suaranya nggak keluar. Oke. Ini sambil nunggu hubungan dengan Pak Lila yang masih belum bagus.
Baiknya Pak Aziz dulu di Pak Aziz. Pak Lila nanti setelah terkonek nanti kita mulai lagi. Silakan Pak Aziz. Baik, terima kasih Pak Mukti. Yang saya hormati Pak Dida, Pak Togu, Bapak-bapak, Ibu pimpinan, Kapki Pusat, Kapki Cabang, serta para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feedstuff, suplemen, fuel, fiber. Ini harus kita jaga keberlanjutannya melalui sertifikasi ISPO yang kita banggakan sampai sekarang. Lanjut saja. Terus, Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu juga faktor kenapa ISPO ini masih lambat. Dari data di Jenbun tahun 2017 yang lalu, kondisi kebun sawit kita sebagian besar sudah tua dan rusak, sehingga perlu di replanting ya. Dari 2,8 juta baru sekitar 380 dan tanam baru 236. Ini nanti ada usulan Gapki agar ini juga bisa menjadi quick win untuk target ISPO ke depan. Lanjut saja. Nah, sebetulnya juga permasalahan yang masih berkelanjutan dari zaman dulu Pak sampai sekarang ini juga akan mempengaruhi capaian sertifikasi ISPO. Ini masalah-masalah utama yang sampai sekarang belum tuntas. Masalah legalitas, STDB, kalau nggak salah menurut data di Jenbun sampai sekarang STDB kan sudah migrasi ke e-STDB, itu kurang lebih masih 98.000 dari 6,94 juta hektar. Kemudian bagaimana SHM-nya, bagaimana HGU kita? Karena ini legalitas ini prinsip satu harus comply. Dan selama ini faktor utama yang tidak bisa lulus ISPO ya legalitas lahan. Kemudian terbangun dalam kawasan hutan, ya. Ada 3,7 juta hektar yang sekarang sedang ditangani Satgas PKH. Ada Perpres 5 tahun 2025 ya. Mudah-mudahan ini bisa segera selesai dan kami mengusulkannya sudah punya alas hak SHM HGU sebaiknya ya ada regulasi khusus ya. Kemudian gangguan usaha, konflik masih ada, penjarahan massal dan sebagainya. Kemudian
disharmoni regulasi dengan turunnya UU CK, kemudian turunan-turunannya ada PP, ada permen, itu masih ada yang belum harmonis, ya. Tentang EPKM misalnya, EPKMS, itu antar 3 kementerian ini belum nyambung. Kemudian dualisme perizinan PKS tanpa kebun, adanya dualisme perizinan. Saya sebut saja dari Kementerian Pertanian yang dasarnya adalah Undang-Undang Perkebunan 39 ya Pak Togu. Itu ada IUPP, izin usaha perkebunan pengolahan hasil. Itu PKS tanpa kebun, tapi walaupun namanya PKS tanpa kebun, harus punya 20% kebun untuk memasok. Baru 80% dipasok dari kebun swadaya di sekitarnya. Namun ada peraturan lain, mohon maaf di Kemenperin, ada juga perizinan PKS yang benar-benar tanpa kebun. Yang ya ada dampaknya seperti inilah. Dan ini juga kami berpedoman nanti tidak akan comply dengan ISPO karena tidak dipasok dari PKS atau dari kebun yang ISPO. Lanjut. Minta tolong lanjut. Terus lanjut aja. Nah, tadi pagi juga disebut komitmen pemerintah dari Pak Baginda. Memang selama ini saya ikuti satu-satunya komoditi yang paling banyak regulasinya adalah kelapa sawit. Paling banyak, Pak. Dulu waktu saya ngurus mengabdi di ISPO ada 16 undang-undang, Pak. Sekarang sudah ada dijadikan satu di UU Cipta Kerja, berapa turunan PP-nya, berapa turunan permennya, kemudian Perpres ISPO sudah 2 kali ganti, ya. Terus kemudian yang merah itu yang masih baru Pak, Perpres 5 2025 tentang Satgas PK yang sekarang sedang kita layani, PSR, mandatori, ya. Dan masih banyak lagi. Lanjut saja. Nah, ini perjalanan ISPO, Pak. Dari 2011 sampai 2025. Kita sedang menunggu turunannya. Revisi Permentan, nanti Permen Perin, Permen SDM. Nanti silakan dikopi. Jadi perjalanan ini harus kita record, Pak. Ini sejarah. Ya, lanjut saja. Bagaimana transformasi di ISPO sendiri juga dari 2011 sampai 25. Lanjut saja, nanti bisa di copy ya. Lanjut saja, kita langsung karena waktunya terbatas. Ada yang membedakan Perpres 16 2025 dengan Perpres yang lalu. Di sini organisasi ISPO tadi sudah disampaikan Pak Dida. Yang penting nomor 7 bagi pekebun ada pembiayaan sertifikasi ISPO bagi pekebun itu lebih banyak daripada di Perpres lama, Perpres 44. Yaitu meliputi biaya STDB, biaya pengurusan SPPL, biaya pelatihan ICS, biaya audit sertifikasi ISPO dan penilikan. Ini kalau di total ratusan juta, Pak, nilainya. Ya. Makanya patut disyukuri oleh teman-teman dari Asosiasi Pekebun. Inilah sebetulnya termasuk insentif dari pemerintah. Ya. Lanjut saja ya, langsung ke prinsip kriteria masih sama 7. Lanjut saja ya. Kalau untuk hilir dan ESDM hanya 3 prinsip: kepatuhan, ketertelusuran, peningkatan usaha berkelanjutan. Ya. Lanjut. Nah, bagaimana GAPKI? Saya kira tadi sudah disampaikan Pak Ketua Umum bahwa GAPKI sebagai mitra strategis pemerintah selalu mendukung program pemerintah, tapi juga memberikan masukan-masukan apabila ada kebijakan regulasi yang tidak bisa berjalan di tingkat lapangan. Lanjut saja. Bagaimana posisi GAPKI? Sekarang GAPKI sudah tersebar di 15 cabang. Anggotanya baru 750 dari 2118 perusahaan yang sudah mendaftar di Siberibun. Pak Togu, tidak sampai 30% Pak Togu.
Nah, bagaimana caranya supaya 2118 itu yang belum anggota GAPKI bisa menjadi anggota GAPKI, ya. Lanjut saja. Nah, upaya GAPKI selama ini, Pak, kami selalu berpartisipasi. Apabila ada undang-undang baru, ada regulasi baru, selalu kami diminta oleh pemerintah memberikan masukan, ya, menyusun regulasi dan sebagainya, dan juga sosialisasi, ada public hearing. Kami selalu bermitra dengan, terutama dengan Komite ISPO, Pak Dida, ya, kemarin juga RAN KSP juga. Lanjut saja supaya. Nah, bagaimana perkembangan ISPO? Ini posisi bulan Mei, ini saya menyuplik dari Dijenbun, sudah terbit 1180 sertifikat ISPO, ya, seluas 6,5 juta hektar. Namun yang berlaku sampai sekarang 1068 sertifikat seluas 5,8, karena ada yang dicabut, ya, ada yang habis masa berlakunya belum resertifikasi, ada yang dibekukan. Jadi ini ada tanda-tandanya lengkap. Namun dari realisasi tersebut, mohon maaf, untuk pekebun baru 1%. Inilah tugas pemerintah, tugas kita semua, bagaimana supaya pekebun sawit kita juga ISPO-nya bisa meningkat. Karena sampai sekarang baru 92 lembaga pekebun seluas 61.000 hektar dari 6,94 juta hektar. Masih jauh sekali, ya. Lanjut. Nah, bagaimana posisi GAPKI? Alhamdulillah, ya. GAPKI sampai sekarang 573 atau 50% dari yang terbit. Namun dibandingkan dengan jumlah anggota GAPKI, next slide berikutnya. Berikutnya, ya. Enggak ada, yang tadi balik lagi. Kami sudah kurang lebih 76% dari 750 anggota GAPKI sudah 573 dengan luasan 3,1 juta hektar. Berarti hampir semuanya, insya Allah kita percepat komitmen GAPKI 100% ISPO. Lanjut. Strategi GAPKI dalam mewujudkan 100% bagi anggota, ya, yang nomor 2, kebijakan pimpinan GAPKI yang baru setiap Senin ada rapim, Pak, seperti pemerintah. Mulai dari jam 3 sampai jam 6, ya Pak Edi. Jadi kita membahas regulasi-regulasi, kewajiban-kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi. Dan ada lagi juga ngobrol bareng GAPKI, ya Pak Mukti, itu dengan seluruh anggota cabang dan anggota perusahaan. Antara lain masalah yang ini, si peribun, FPKMS, kawasan hutan 110A, 110B, HGU, ini selalu kita bahas dan kita sampaikan pada semua anggota. Insya Allah kalau anggota GAPKI saya yakin komitmennya kuat. Namun yang 1.400 perusahaan di luar GAPKI yang kita tidak tahu. 3 menit lagi, Pak. Ya, lanjut lagi, kami usulan saja ke Pak Dida dan Pak Togu, Pak. Untuk regulasi sertifikasi ISPO, ya tadi sudah, mudah-mudahan segera terbit permen-permen, ada 3 permen. Kemudian untuk ISPO hilir kepada Pak Lila, mohon, kan produk hilir sawit kan lebih dari 100. Saya dengar kurang lebih 190 produk hilir. Sebaiknya yang diwajibkan ISPO hilir adalah yang produk hilir dominan menggunakan produk kelapa sawit atau CPO. Jadi tidak semua produk hilir diwajibkan. Misalnya minyak goreng jelas kan itu bahannya CPO, margarin, ya. Jadi jangan semua langsung diwajibkan, tapi dipilih prosentase yang dominan menggunakan produk kelapa sawit.
Kemudian perlu disusun tentang pedoman atau prosedur pembiayaan sertifikasi ISPO bagi pekebun. Ini permintaan Pak Togu ya. Lanjut. Nah, ini kemudian saat ini pemerintahan Presiden Prabowo ini ada 4 Menko yang secara langsung terlibat menangani ISPO. Ada Menko Pangan, bidang infrastruktur, Menko Perekonomian, Pemberdayaan Masyarakat. Nah, mudah-mudahan Komite ISPO nanti bisa mengkoordinasi lah, ya. Belum lagi yang disebutkan Pak Mukti tadi, ada 37 instansi yang juga mengurusi ISPO. Lanjut berikutnya. Nah, ada 37, sehingga perlu konsistensi dan harmonisasi. Karena apa? Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha sawit. Jadi sebenarnya perusahaan sawit itu tidak muluk-muluk minta ke pemerintah, hanya 2 hal saja, kepastian hukum dan kepastian berusaha. Ya, supaya tidak terjadi lagi ada penjaraan, ada pencurian dan sebagainya. Nah, kemudian yang kemarin dibahas oleh Pak Dida, supaya mudah-mudahan RAN KSB seri kedua bisa segera terbit Pak, sehingga bisa menjadi acuan kita. Lanjut sedikit lagi, khusus kepada Pak Togu terkait draft revisi Permentan yang akan memberikan insentif harga TBS bagi pekebun. Usulannya baik Pak, namun perlu dipertimbangkan hal-hal, yaitu yang pertama, kan bulan November yang lalu baru saja terbit Permentan 13 tahun 2024 tentang pembelian harga TBS ya bagi pekebun mitra. Nah, jangan sampai ini nanti usulan pemberian insentif bertentangan dengan Permentan nomor 13. Kemudian perlu dicatat bahwa ISPO ini kan mandatori, wajib. Siapapun perusahaan maupun pekebun wajib melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan kena sanksi kan begitu. Namun demikian ya, pemerintah sudah memberikan tadi fasilitasi pembiayaan, dan perlu dicatat bahwa di ISPO kita belum punya sistem sertifikasi rantai pasok SCCS seperti pada RSPO dan MSPO. Itu yang perlu nanti juga kaitannya dengan ISPO hilir. Lanjut. Jadi ini, dan juga belum ada sistem tadi nilai pasok, sehingga produk ISPO belum laku dijual untuk mendapatkan premium beras seperti RSPO. Jadi ya seperti tadi, kalau RSPO kan voluntary, itu terkait dengan jual beli ya. Tapi kalau di kita masih belum laku dijual di pasar global. Termasuk juga kalau teman-teman pekebun yang sudah anggota RSPO, mereka ada membership fee Pak. Kalau tidak salah dengar saya, itu setiap tahun harus membayar 2.000 euro. Di ISPO free, nggak ada bayaran apa-apa, tidak ada membership. Ya. Lanjut ya, sedikit lagi. Nah, bantuan pembiayaan tadi kan sudah saya sebutkan banyak sekali, tinggal bagaimana nanti permentannya untuk mengatur bagaimana mekanisme pengajuannya, dan mudah-mudahan mekanisme pengajuan segera dilakukan, tidak berbelit-belit ya. Kemudian insentif lain bagi pekebun yang sudah ISPO banyak Pak, bisa mendapatkan sarana prasarana, ada pupuk, ada alsin, ada unit pengolahan hasil, jalan, tata kelola, transport dan sebagainya. Inilah juga salah satu manfaat untuk ISPO. Lanjut. Saya kira untuk percepatan, mohon izin Pak Dida, nanti dari PSR, tempatnya Pak Togu, yang sudah tanam sekitar 236.000 hektar ini bisa dipercepat dengan quick win Pak. Nah ini kalau bisa segera dilakukan, bisa mengangkat teman-teman pekebun untuk lebih termotivasi. Mungkin begitu aja. Terima kasih Pak Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Aziz. Saya kira kita semuanya sudah mendengarkan lah ya, dari bahasa saya tidak akan ngulangin lagi.
Karena waktunya ini kita juga dikejar-kejar waktu dan juga dikejar-kejar sama perut. Pak Lila sudah masuk belum? Halo. Suara saya, Pak. Panitia. Suara saya kedengaran, Pak. Halo. Nah, Pak Lila, mudah-mudahan sekarang sudah bagus. Silakan Pak Lila. Mohon panitia bisa share screen ya. Panitia bisa share screen ya. Kita cepat aja. Pertama kami sampaikan salam dan permohonan maaf yang beliau juga ada acara dengan Pak Menteri hari ini dan beliau menugaskan pada kami untuk ada hal yang tidak bisa ditinggal di Jakarta. Halo, suara saya kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Staf Ahli Perekonomian, yang kami hormati para pejabat pratama, pusat dan daerah, yang kami hormati para narasumber dan khususnya Pak Moderator yang bisa jadi nama. Masih istirahat coba ya. Panitia tidak bisa ini ya. Tadi saya pikir sudah dicoba gitu. Kalau saya share screen bisa nggak ya? Tapi oke, gini aja saya sampaikan pokok-pokok terkait dengan ini ya, terkait dengan Expo Hilir ya. Jadi terkait dengan Expo Hilir, yang pertama dapat kami sampaikan. Rabu maupun sebagai final product. Kemudian slide berikutnya ini ada arah dari hilirisasi industri kelapa sawit ya, berbasis minyak maupun berbasis biomasa, bahwa kedua kelapa sawit sehingga kita bisa mengoptimalkan nilai ekonomi dari sawit ini secara menyeluruh. Kemudian slide berikutnya ini ada hasil pemetaan terkait dengan tantangan dan langkah pengembangan industri hilir kelapa sawit ya. Kami sudah mengevaluasi dan memetakan tantangan dan langkah pengembangan. Namun khusus untuk keberlanjutan ya yang akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian adalah terkait dengan kita membuat semacam perbaikan tata kelola melalui digitalisasi berbasis neraca massa dan juga mengimplementasikan ISPO hilir secara mandatori. Tadi Pak Aziz menyampaikan bahwa ISPO belum mempunyai supply chain certification system, maka di dalam Perpres nomor 16 tahun 2025 supply chain certification system ini akan dibangun melalui ISPO hilir
Nah, ini ISPO Hilir ini bertujuan untuk membentuk citra positif dari minyak sawit Indonesia sampai dengan final product, final user, sehingga image sawit Indonesia bisa lebih sustainable, traceable, dan auditable. Kemudian yang paling penting adalah dengan adanya ISPO Hilir ya akan menciptakan branding dari Indonesian Palm Oil yang kuat, sehingga kita sebagai negara produser bisa mendapatkan benefit yang jauh lebih besar. Nah, ini yang akan disusun ya rancangan Permen Print ya tentang sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia bagi industri hilir kelapa sawit sebagai amanat dari Perpres nomor 16 tahun 2025. Ya, di sini tadi disampaikan ada 3 prinsip keberlanjutan, ada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang hanya dimaknai sebagai pemenuhan atas legalitas berusaha. Jadi kalau ada aturan perundang-undangan yang macam-macam itu, mungkin di ISPO Hilir 1.0 yang kita pegang hanya dimaknai sebagai traceability atas status atau predikat sustainable bahan baku CPO dan CPKO, serta yang terakhir adalah peningkatan usaha berkelanjutan sesuai dengan UN SDGs. Nah, apa yang dimaksud dengan ISPO Hilir ya? Jadi ISPO Hilir ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi kami sudah menyusun dari periode tahun 2020 sampai 2024 ya. Kami menyusun beberapa dokumen-dokumen ya terkait dengan ISPO Hilir, ada standar sertifikasi, skema sertifikasi, dan penggunaan logo. Waktu itu namanya SSRP, Sistem Sertifikasi Rantai Pasok. Nah, apa yang menjadi kunci dari sertifikasi ini adalah perhitungan konten sustainability dalam traceability rantai pasok, di mana kandungan bersertifikat atau indeks sustainability itu adalah berapa volume bahan bersertifikat dibagi dengan yang bersertifikat dan non bersertifikat dikalikan 100%. Nah, artinya setiap produk pada batch produksi tertentu itu akan ada atribut namanya ini sustainable dan traceable sekian persen. Nah, itulah yang menjadi kunci dari ISPO Hilir. Nah, tentunya karena sistem sertifikasi ini berlaku internasional ya, karena di RSPO dan MSPO sudah mempunyai ini, dan juga ISCC gitu ya, maka kita dalam menyusun SSRP ISPO ini atau ISPO Hilir ini juga mengakomodasi pengaturan-pengaturan ketertelusuran keberlanjutan yang ada di skema yang sudah berlaku global, sehingga ini akan meningkatkan keberterimaan dari ISPO Hilir. Nah, ini materi muatan rancangan Permen Print tentang ISPO Hilir ya. Di sini ada ketentuan umum, sertifikasi, pembinaan, sanksi, dan lain-lain. Saya kira ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ini proses bisnis sertifikasinya, ada yang melalui SIINAS, ada yang melalui SIISPO, ada melalui SIPRO 1. Nah, tapi ini nggak usah bingung ya, karena semua sertifikasi itu masuknya di SIISPO. Nah, kemudian dari SIISPO ini nanti diteruskan melalui SIINAS, dan dari SIINAS nanti diteruskan berdasarkan data yang ada di SIPRO 1. Nah, ini SIINAS ini adalah platform digital yang dikembangkan oleh perindustrian untuk melakukan pembinaan industri. Nah, ini ada skema SIPRO 1 yang terintegrasi SIINAS ya. Jadi SIPRO 1 ini seperti lemari online. Data-data transaksi dari pabrik pengolahan sawit itu nanti akan dimasukkan di dalam lemari online namanya SIPRO 1, dan nanti akan diintegrasikan dalam rangka mendukung proses bisnis yang ada di kementerian lembaga terkait. Nah, ini ruang lingkup pemantauan yang ada di SIPRO 1 ya. Nanti pabrik kelapa sawit itu wajib melaporkan penerimaan bahan baku ya. Kemudian melaporkan produksinya berapa, apa saja yang diproduksi mulai produk utama sampai produk hilir, dan pengiriman dari produk utama maupun produk hilir. Nah, ini semua harus dilaporkan ke SIPRO 1 secara harian. Ya, dengan adanya pelaporan ini, maka kami akan membuat semacam indeks-indeks unik ya dari masing-masing transaksi, sehingga pada saat buyer nanti menanyakan apakah barang yang dikirim ke saya itu berasal dari batch produksi dan bahan baku yang sustainable, itu bisa ditelusuri
Ya, karena itu tadi masing-masing transaksi itu ada atributnya, atribut sertifikat ISPO yang menyertai transaksi tersebut. Nah, transaksinya ada yang certified, ada yang non-certified. Ada buyer yang menerima berapa persen gitu ya, ada threshold tertentu, itu bisa diaudit secara menyeluruh dan angkanya pun juga bisa diyakini kebenarannya karena datanya sudah dilaporkan di satu sistem informasi. Ini pengalaman kami di pembentukan kalau di ISPO-nya Permentan kan juga menyangkut TBS dan PKS ya. Tapi ini juga menyangkut TBS dan PKS. Jadi mudah-mudahan ini nggak semakin bingung. Oke, kita masih punya waktu 20 menit. Karena tadi saya janji malah 10 menit, 15 menit loh. Saya janji jam 1 selesai. Mungkin kalau boleh sini satu ada kalau ada yang mau bertanya. Oke, satu aja sini, satu aja Mas. Sini ada lagi nggak? Oke, satu Mas mic-nya silakan sebutin namanya dan pertanyaan kepada siapa. Kemudian yang satu lagi dari sini. Baiklah, terima kasih untuk moderator Pak Muhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi Rezeki dari Universitas PGRI Pontianak, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Pak, pada kesempatan kali ini yang saya ingin tanyakan yaitu untuk wilayah Kalimantan Barat sendiri, khususnya di tempat saya Pak, di Kubu Raya, di Kecamatan Kubu, itu merupakan salah satu mayoritasnya petani sawit semua Pak. Nah, apakah di sana itu sudah diberikan pemaparan untuk sertifikasi yang sudah diwajibkan oleh ISPO sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2015. Dan pertanyaan kedua, apa yang menjadi dampak positif bagi petani sawit jika sudah melakukan sertifikasi Pak? Nah, jadi biar mereka tuh tidak bingung ketika udah sertifikasi. Selanjutnya Pak, apa yang menjadi syarat serta kewajiban agar bisa mendaftarkan diri sebagai mendapatkan kewajiban untuk bisa melakukan sertifikasi. Jadi kan mereka ada gambaran nih Pak, biar bagaimana caranya dia bisa terverifikasi oleh ISPO. Sekian, terima kasih Pak. Oke, makasih Mas. Satu lagi yang dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Rahayu Budi Utami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Pak. Kami mungkin mewakili dari sisi pemerintah daerah Pak. Yang pertama terkait dengan, karena di sini juga hadir Pak Toguh Pak ya, mungkin bisa mewakili juga hati nurani kami Pak, karena kami mendengar kemarin hasil, ini kan hari kedua Pak kita bertemu Pak, terkait dengan PMK 91. Nah, sebelum berbicara tentang ISPO, itu kan ada persyaratan dasar yang harus dipenuhi Pak. Sementara kami sepakat dengan yang disampaikan oleh GAPKI tadi tentang permasalahan mendasar yang terjadi untuk kelapa sawit berkelanjutan. Nah, ketika STDB saja dan persoalan legalitas saja belum terselesaikan, bagaimana kita akan menuju ISPO itu. Kemudian terkait dengan STDB juga, informasi kemarin karena ada perubahan PMK 91 dan terkait dengan Impres nomor 16 ini kan nantinya larinya ke BPD PKS. Sementara kami sadar selama ini perjalanan BPD PKS itu sangat sulit untuk mengakses dananya. Nah, mungkin nanti bisa dari Pak Togu dari sisi BPD PKS-nya seperti apa. Kemudian juga terkait dengan APH ini Pak, ini untuk GAPKI Pak, mungkin sedikit saran Pak, jadi mungkin dari GAPKI sendiri bisa konektivitas Pak dengan lawyer Pak, sehingga kalau terjadi masalah dengan penegak hukum atau permasalahan hukum itu dapat difasilitasi Pak, jadi tidak selalu ke kami Pak jadinya Pak, karena kami terus terang dinas kami yang paling pertama kalau menghadapi permasalahan di kebun Pak. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Mbak. Oke, dua aja dulu ya, nanti yang lainnya bisa secara adat.
Eh, Pak Dida, Pak Togu, Pak Aziz, ini kan ada dua pertanyaan yang tadi dari adik mahasiswa mengenai apakah di wilayah Kuburaya sudah disosialisasikan mengenai ISPO. Ya inilah ini. Kemudian apa sih dampak positifnya? Kemudian apa syaratnya gitu mendapat sertifikat ISPO? Kemudian dari Kuburaya, ini juga Kuburaya lah. Tadi juga dari Kuburaya. Dari Kuburaya yang menanyakan mengenai masalah PMK, kemudian juga ini mau ISPO tapi kok STDB-nya belum, ya gimana mau percepatan ISPO gitu kan. Kemudian ada juga yang pertanyaan untuk Pak Aziz nih mengenai biar Dispun nggak direpotin karena banyak masalah HP. Silakan Pak Dida duluan, silakan Pak Dida. Ya, terima kasih Pak Mukti. Jadi kalau sosialisasi secara intensif salah satunya hari ini ya. Jadi memang kita akan melakukan sosialisasi secara intensif ketika semua permennya sudah selesai. Nah tadi kita targetkan di bulan September ini turunan peraturan menteri dan kepala lembaga peraturan Presiden 16/2025 diharapkan selesai ya. Jadi setelah itu nanti kita akan sosialisasi yang lebih efektif. Terkait dengan untungnya tadi sudah disampaikan sedikit juga oleh Pak Togu. Jadi nanti ada semacam mekanisme insentif yang akan tertuang di dalam Permentan. Nanti biar Pak Togu yang akan mengulasnya. Nah yang kedua, ya tentu nanti bagi para pemegang ISPO ini kita harapkan mendapatkan premium price. Tapi apakah ketika dapat ISPO langsung mendapatkan harga yang baik, lebih baik gitu? Tentu enggak. Ini kan kita harus membangun kredibilitas ISPO itu secara bersama gitu. Nah, oleh karenanya maka di dalam berbagai kesempatan kami mengajak beberapa mitra pembangunan dan juga dari negara sahabat untuk ikut serta membantu ISPO ini. Salah satunya pemerintah Inggris, pemerintah Swiss, pemerintah Belanda, pemerintah Jerman, dan banyak lagi gitu ya. Sehingga nanti ketika kita dalam tanda petik menjual ISPO ini ke dunia luar, mereka akan lebih mudah untuk bisa menerimanya. Nah kalau kita belajar misalnya dari perkebunan karet di Thailand, awalnya sama, yang punya sertifikat keberlanjutan karet dan yang tidak, harganya sama aja, tapi lama-kelamaan itu pada akhirnya produk karet yang mempunyai sertifikat keberlanjutan itu bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Nah kita harapkan juga seperti itu untuk ISPO ini, dan beberapa duta besar juga sudah menjanjikan akan membantu ya. Dan kalau kita benchmarking dari kriteria prasyarat yang dibutuhkan oleh pihak buyers atau dunia internasional itu, saya yakin apa yang kita susun sekarang ini sudah memenuhi semua persyaratan tersebut. Salah satunya masalah ketelusuran ya, dan memastikan clear and clean bahwa satu lahan itu bisa dipastikan apakah itu bebas kawasan hutan, tidak tumpang tindih dengan yang lainnya dan seterusnya. Karena tadi kita akan mengoverlay dengan data-data dari kehutanan, data dari ATR BPN, dari BIG, dari Kementan, sehingga kredibilitas dari ISPO ini yang sudah memiliki ISPO itu benar-benar dijamin keberlanjutannya dan bisa ditelusuri dari produk minyak goreng sampai ini dari buah mana nih, tandan buah segar mana, dari kebun mana, dan seterusnya. Ini yang kita harapkan. Nah untuk tadi yang dari Ibu Dinas Perkebunan Kuburaya, jadi nanti dalam rangka kita menata para pelaku usaha terutama pekebun rakyat untuk mendapatkan STDB, dan juga untuk kita mendorong supaya mereka melakukan peremajaan sawit rakyat dan juga ISPO, ini tiga tujuan dengan satu kali jalan. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
effortnya sama, kesemuanya itu membutuhkan legalitas ya. Jadi kalau kita misalnya effort untuk mendapatkan PSR, otomatis semua persyaratan segala macam untuk ISPO, untuk STDB itu terpenuhi. Ketika kita udah akan mengapply untuk dapat STDB, ini merupakan satu atau beberapa langkah yang sudah dipenuhi untuk mendapatkan ISPO. Jadi kesemuanya ini nih, ya bahasa Betawinya sekali capek lah gitu. Itu langsung mendapatkan hasilnya. Mungkin itu Pak Mukti beberapa yang bisa dijawab. Oke, makasih Pak Dida. Pak Bagu. Ya, terima kasih untuk respon yang diberikan ya. Ada dua ini dari ya walaupun kota dekat ya, tapi ada sawitnya ternyata di tengah kota ya. Kuburaya. Banyak kuburaya itu banyak sawit loh. Meskipun Jadi sekaligus Pak, sekaligus untuk adik-adik kami mahasiswa, apakah ini sudah pernah kita sosialisasikan? Sudah Pak. Berkali-kali kita sosialisasikan, bahkan untuk Pakabun sebenarnya untuk akselerasi mendapatkan bantuan BPDP berupa bantuan sarana dan prasarana untuk ISPO-nya, kita kemarin udah di Kalimantan Barat Pak, ke Kuburaya, dan juga di situ sosialisasinya. Semoga Ibu dari Kepala Dinas pada saat itu dari Dinas hadir. Tapi adik-adik belum hadir ya. Ada Pak, kita hadir di situ. Nah, pertama, apa sih syaratnya kan seperti itu. Kita ngomongin ISPO, apa sih syaratnya untuk Pakabun? Pertama memang sepakat dengan adik-adik mahasiswa, kita harus tahu dulu nih, barang apa ini ISPO ini? Kan seperti itu, ini barang apa ini? Kenapa harus ada ISPO? Kenapa? Apa manfaat positifnya? Tadi udah disampaikan Pak, kalau kita ISPO, pertama namanya ISPO itu kan ketertelusuran, berkelanjutanlah perkebunan itu, berbudidayalah dia di mana? Tidak di hutan. Aspek lingkungannya terperhatikan, karena itu sudah selesai dilaksanakan. Dan ini Bapak Ibu, sebenarnya untuk perusahaan perkebunan berdasarkan Permentan 98/2013 ada kewajiban perusahaan perkebunan. Apa itu kewajibannya di pasal 40? Harusnya dia melaporkan perkembangan usahanya, perkembangan usahanya per 6 bulan dan juga per 1 tahun. Ini kita clear kalau itu dilakukan. Pertanyaan kita, dilakukankah ini? Nanti kami tanya dulu anggota GAFKI. Dari 700 berapa sudah melakukan? Berapa dinas yang sudah melakukan pembinaan pengawasan? Masuk lagi barang itu. Kok STDB mau untuk ISPO, kita ISPO tapi tanda daftar aja susah. Pak, izin kami harus sampaikan, walaupun harus berkali-kali karena kami juga yang menjadi inisiator regulasinya. Tanda daftar budidaya, surat tanda daftar budidaya itu adalah kewajiban pemerintah daerah Pak, yang harus berperan aktif. Berapa sih yang berbudidaya di tempat saya ini? Berapa luasannya? Tapi apa masalah kita dalam melaksanakan itu? Yang kami dengar Pak selalu bahwa kita kekurangan dana. Tidak ada kami Pak dana untuk melakukan pendaftaran surat tanda daftar budidaya. Makanya pada saat kita menyusun Permentan 98/2013, surat tanda daftar budidaya ini bukan perizinan Pak, seperti izin usaha perkebunan. Ini hanya pendataan. Nah, permasalahannya apa susahnya terbit surat tanda daftar budidaya? Permasalahannya ketertelusuran kita, keterlanjuran kita, bahasanya banyak yang berbudidaya memang tidak pada tempatnya. Untuk mengusahakan usaha perkebunan jelas pasal 42 Undang-Undang 39/2014 tentang perkebunan harus ada 2. Kalau untuk perusahaan perkebunan harus ada perizinan usahanya, harus ada legalitasnya, hak atas tanah HGU-nya. Nah, pertanyaannya legalitas atau lahannya kita yang banyak pekebun-pekebun kita ini berada di kawasan hutan, beririsan dengan HGU perusahaan. Butuh kita overlay, kita harus itu ada dana yang harus ditembul, ada dana yang misalnya butuh effort yang sehingga STDB-nya susah. Seperti itu Bapak Ibu. Padahal kita udah sampaikan nanti bagaimana ISPO, STDB aja susah sebenarnya kan gitu. Mari Bapak Ibu, ini adalah peran kita bersama. Dan apakah sulit mendapatkan dana BPDP? Tidak sulit Pak. Kami ada data di Kalbar berapa dana yang sudah diterima untuk Provinsi Kalimantan Barat. Melalui apa? Melalui PSR, melalui bantuan sarana dan prasarana,
Melalui bantuan apa lagi? Beasiswa yang diterima Bapak Ibu, anak-anak pekebun atau keluarganya. Ada Bapak Ibu mekanisme yang harus dipenuhi, ada. Itu tadi ditanyakan oleh adik-adik juga. Apa sih syaratnya kalau untuk pekebun mendapatkan ISPO itu? Kalau untuk pekebun Bapak Ibu, kalau persyaratan ISPO pekebun, ada tanda daftar usaha perkebunannya dan atau bukti kepemilikan hak atas tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Ini regulasi dari mana? ATR BPN Bapak Ibu. Jadi karena tidak semua memiliki, namanya tidak semua pekebun kita itu juga sudah sertifikat hak milik. Tapi ini diakomodir peraturan perundang-undangan yang menyampaikan seperti ini. Dan juga harus memiliki paling sedikit 1 personil. Jadi ada syarat yang ditetapkan. Dan itu apakah syarat yang sulit? Itulah Bapak Ibu namanya peran pemerintah adik-adik. Peran pemerintah pertama adalah negara harus hadir. Pendampingan itu yang harus hadir. Mari Bu, kita dari dinas kabupaten, provinsi, kami juga dari pusat. Nah, terkait juga tadi sampaikan ada PMK itu. PMK kan lagi diubah, sedangkan untuk PMK itu Bapak Ibu, kebetulan pada saat itu Pak Dida mengundang beberapa KL, kami hadir di situ ya Pak ya. Dan kita undang DJPK. Persentase yang disampaikan itu Bapak Ibu, sebenarnya seperti ini, disampaikan juga memang di situ dari DJPK pada saat itu. Untuk dana bagi hasil, memang peruntukannya sebenarnya adalah untuk infrastruktur. Itu jelas. Karena pada saat penyusunan PMK itu saya ikut juga pada proses memori pantau liftingnya namanya. Karena banyak di daerah jalan rusak. Jalan rusak hanya dilalui truk-truk kelapa sawit, kami hanya menerima abunya nih. Hanya menerima jalan rusaknya. Apa sih yang kami dapatkan? Disamakanlah Bapak Ibu namanya dana bagi hasil cukai tembakau pada saat itu. Itu awalnya Bapak Ibu. Makanya kemarin itu presentasinya minimal 80% untuk infrastruktur. Tapi harapan Ibu tadi yang dari dinas kabupaten menjadi harapan kami juga. Karena kalau itu hanya untuk infrastruktur 80%, 1 hari selesai Pak. Semua mengajukan karena pengadaan fisik. Tapi coba hal-hal yang memang seperti yang tadi, pembinaan dalam arti bagaimana supaya dapat pendaftaran, pendataan pekebun dan juga ISPO-nya tadi. Susah Pak diterjemahkan, bahkan ya nggak tahu kalau Kalimantan Barat ya, dari berapa persentase yang dapat di provinsi atau di mana, semua nggak itu ke infrastruktur. Tanya dulu. Atau bagaimana pada saat proses penyusunan itu hadir diundang nggak yang membidangi perkebunan? Jangan-jangan nggak diundang Pak. Langsung aja kalau di sini apa namanya ya? Yang menyusun RAD-nya itu langsung plus gitu. Tapi Bapak Ibu, memang kemarin pada saat kami dengar juga dari DJPK-nya sendiri bahwa ini memang karena suara hati dari daerah lah pada saat itu, sehingga infrastruktur harus dibangun, harus diperbaiki yang dilalui sawit ini yang rusak. Itu pada saat itu. Ternyata itu karena memang Bapak Ibu, kalau memang kita jujur untuk pengalokasian dana untuk perkelapa sawitan itu tidak terbatas sebenarnya Pak Ibu dari BPDP ini. Cuma bisa nggak kita memenuhi persyaratan? Misalnya contoh peremajaan sawit rakyat. Kenapa Pak ada susah mengajukan atau mendapatkan surat itu atau mendapatkan hibah bantuan ini? Karena memang status lahannya di kawasan hutan Bu, dan beririsan juga dengan HGU perusahaan, jadi nggak dapat. Itu sebenarnya kalau pemenuhan syaratnya bisa, kita pun bagaimana supaya pekebun kita ini sejahtera menerima, karena memang dari PP 24 2015 dari sawit kembali ke sawit, itu dana pekebun kita ya, atau dari pelaku usaha kita yang sudah dikumpul pada saat ekspor CPO-nya, dijadikanlah itu dari kembalikanlah dalam bentuk itu. Jadi sepemahaman kita Bu, Ibu Kepala yang membidangi ya perkebunan di dinas ya, semoga hal-hal seperti ini, forum-forum seperti ini kita tidak hanya berlangitan bercaranya, enggak. Kami tunggu usulannya kalau memang ada hal-hal bantuan yang bisa disampaikan dari seprovinsi Kalimantan Barat, dari PSR-nya, Sarprasnya, dan juga dari SDM-nya kita tunggu, dan semoga bisa memenuhi persyaratan dan bisa direalisasikan tahun ini. Itu Pak yang bisa kami respon. Makasih Pak. Pak Aziz, tadi minta agar Kapki menyiapkan lawyer. Ya. Silakan Pak. Makasih Pak Mukti. Tapi sebelum ke Ibu tadi, mungkin ke adik-adik mahasiswa,
Jadi salah satu manfaat ISPO bagi pekebun adalah karena dia sudah menerapkan standar ya GAP, mulai dari benihnya unggul bersertifikat, kemudian pemeliharanya dengan pemupukan yang benar, sehingga waktu kami dulu masih mengabdi di Sekretariat ISPO, testimoni dari beberapa petani sawit yang sudah ISPO itu ada peningkatan produktivitas. Dari sebelum ISPO dia hanya 10 ton TBS per hektar per tahun, setelah ISPO dia bisa meningkat menjadi 15 bahkan sampai 20. Dan itu testimoni di hadapan para duta besar EU yang berkunjung ke Riau waktu itu di Asosiasi Pekebun Swadaya Amanah. Itu asosiasi pertama yang mendapat sertifikat ISPO. Itu contoh nyata ya. Sekarang kalau ada peningkatan 5 ton saja kali sekarang 3.000 berapa ya. Jadi itu salah satu dampaknya. Dampak berikutnya adalah memastikan bahwa pengelolaan pekebunan sawit rakyat berkelanjutan, bisa menurun ke anak cucu kalau kita kelola dengan baik. Karena sawit ini kan tanaman tahunan sampai 25 tahun ya. Sehingga sebaiknya aspek legalitas ini juga diurus, karena dulu juga kami beberapa kali diskusi dengan para petani, ada petani yang sudah punya SHM pun masih atas nama orang lain ya. Kenapa nggak dibalik nama, padahal itu kan untuk warisan anak cucu ya. Jadi yang sudah punya SHM pun juga nggak mau balik nama. Kemudian tadi STDB juga beberapa kami diskusi takut dikenakan pajak. Nah, karena juga saya pernah juga dikirimi surat dari Direktorat Jenderal Pajak untuk nanya yang ISPO tadi. Jangan khawatir ya Pak, paling PBB lah. Nah kemudian yang APH tadi Bu, kalau APH itu kan kalau di GAPKI kan memang kita punya Dewan Pakar Hukum, ya, Hukum Kehutanan, Perkebunan. Kemudian juga ada Ketua Bidang Hukum. Namun yang Ibu sampaikan itu tempus deliktiknya di mana? Masalahnya apa? Kalau selama ini saya pelajari yang banyak muncul di media tentang terkait APH kan masalah PSR. Ada penyalahgunaan PSR, ada yang fiktif, yang disita waktu itu puluhan miliar ya. Pak Togu ini saksinya juga Bu. Kalau itu ya kita nggak bisa membantu ya. Apalagi GAPKI kan anggotanya juga terbatas. Paling kalau ada anggota GAPKI yang misalnya ada kaitannya permasalahan hukum ya kita hanya bisa memberikan konsultasi, advokasi dari pakar hukum yang dimiliki GAPKI. Tapi kalau untuk kasus-kasus seperti itu yaitu ya masing-masing ya tergantung dari tempus deliktingnya di mana, kasusnya apa. Saya kira yang selama ini muncul kan PSR, terus kemudian OTT, KPK, kasus perizinan misalnya. Tapi kalau yang lain sepertinya enggak ada. Kemudian sedikit masukan ke Pak Lila tadi, yang dipaparkan tadi di sistem informasi kok ada KPK juga. Saya hanya mempertanyakan, kenapa urusan sertifikasi ISPO kok ada KPK juga gitu loh. Terus Siperibun itu ranahnya adalah di Dijen Perkebunan, dan untuk membuka Siperibun itu harus ada petugas khusus yang punya password. Usulan saya sebaiknya yang ditampilkan dalam sistem informasi itu yang supply chain tadi Pak, yang sudah ya, produk CPO dan PKO yang sudah ISPO itu di mana ya, misalnya di tangki di Belawan atau di Dume, atau kalau di perusahaan mana, itulah informasi itu yang produk minyak sawit, CPO maupun PKO yang sudah ISPO di mana ya. Kemudian pencatatannya seperti apa, yaitu yang dari sistem rantai pasok. Jadi tidak perlu Siperibun dimasukkan di dalam sistemnya ISPO hilir, karena Siperibun ranahnya di itu perizinan Pak, perizinan ada di hulu itu. Dan itu hanya petugas khusus yang bisa membuka, tidak bisa orang lain membuka Siperibun karena itu sifatnya rahasia dan pengecualian. Ya, itu mungkin dari saya itu. Terima kasih Pak. Baik Ibu Bapak sekalian, makasih Pak Dida, Pak Togu dan Pak Aziz dan juga Pak Lila. Kami tidak akan menambahkan lagi ya.
tidak akan memakan waktu lagi. Tapi yang jelas ada beberapa hal yang nanti saya kira ini menjadi PR bersama, terutama untuk Pak Dida, Pak Togu dan juga Pak Lila. Yang pertama adalah untuk ISPO rakyat ya. Itu saya kira ini PR-nya adalah STDP Pak Togu. Nah, dulu ingat saya tuh Pak Prayudi waktu itu punya program untuk percepatan STDP. Nah, ini saya kira ini perlu didorong. Dan mungkin Pak Dida juga perlu dorong Pak untuk lewat BPDB. Kemudian yang kedua adalah mengenai masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh teman-teman, termasuk jangan sampai adanya ISPO hilir ini menambah beban. Karena kalau ini nanti ISPO-nya ada ISPO pertanian, ada ISPO perindustrian, ada lagi ISPO SDM. Ini saya kira menjadi PR yang ini Pak Dida. Mungkin ya cukup ISPO 1 ISPO lah gitu ya. Dan ini tentu kalau untuk ISPO hilir kan masih ada 2 tahun ya, masih ada 2 tahun. Jadi saya kira ini masih perlu ada masukan lah gitu. Dan harapannya untuk permentan tindak lanjut dari Perpres 16 harusnya segera keluar Pak ya, segera keluar sehingga bisa dieksekusi. Saya kira mungkin itu saja Ibu Bapak sekalian ya yang dapat kami sampaikan atau kita diskusikan. Cuma nanti kalau ada teman-teman yang ingin mendalami lagi mungkin sambil makan siang bisa ditanyakan langsung ke Pak Dida atau Pak Togu ataupun Pak Asis. Dan sebelum mengakhiri saya lupa tadi itu ada pantun yang sudah saya siapkan. Boleh ya sahabat saya? Boleh, silakan Pak. Elok nian sawit di Kalimantan. Cakep. Tanah subur jadi harapan. Cakep. Dengan ISPO kita menetapkan, kita mantapkan kemitraan sawit menuju keberlanjutan. Nah, satu lagi. Burung enggang terbang menawan. Cakep. Suara merdu terdengar riang. Cakep. Kemitraan sawit kita kuatkan agar ISPO makin gemilang. Cakep. Makasih Mbak, kita kembalikan kepada MC. Terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah kepada para narasumber dan juga moderator. Mohon izin Bapak boleh berdiri dan kiranya tetap di tempat terlebih dahulu. Kami mengundang dengan penuh kehormatan Ketua Umum GAPKI Bapak Edi Martono berkenan untuk naik ke atas panggung menyerahkan cindramata kepada para narasumber dan juga moderator. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, materi yang disampaikan oleh para narasumber nanti kita akan kompilasi menjadi satu link file dan kita akan bagikan kepada seluruh peserta. Jadi jangan khawatir pada adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu semuanya peserta Borneo Forum ke-8 tahun 2025 nanti materi kita akan bagikan. Kami persilahkan Bapak Ketua Umum dapat menyerahkan terlebih dahulu. Mohon izin satu persatu. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu semuanya. Baik teman. Terima kasih kepada Bapak Dida Gadera, staf ahli bidang konektivitas dan juga pengembangan jasa Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. Selanjutnya diberikan kepada Ketua Bidang Perkebunan DAPKI Bapak Aziz Hidayat. Dan tentunya kepada moderator kita Bapak Mukti Sarjono selaku Direktur Eksekutif GAPKI. Dan tentunya juga apresiasi akan diberikan kepada Bapak Lila yang ada di Telah bergabung melalui Zoom via ya Zoom. atau virtual. Boleh diabadikan bersama-sama? Oh ya, boleh izin Pak Lila untuk bisa on cam dan kita akan abadikan bersama. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak nanti untuk cindramatanya kita akan sampaikan. Terima kasih Bapak. Cukup. Berikan apresiasi sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk para narasumber dan juga moderator untuk sesi pertama pelaksana Perpres nomor 16 tahun 2025 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Dan setelah sesi pertama ini kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta Borneo Forum 2025 untuk
break terlebih dahulu. Kita berikan waktu hingga pukul 14.00 atau jam 2 siang. Kita akan lanjutkan dengan sesi seminar kedua dan juga ketiga nantinya. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta seminar dan juga diskusi Borneo Forum ke-8 tahun 2025 untuk dapat menikmati hidangan santap siang yang berada di lantai 1, yakni di Dynasty Restoran, dan nanti kembali lagi ke ballroom ini tepat pada pukul 2 siang. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang, selamat beristirahat dan menikmati hidangan yang telah disajikan di lantai 1 Dynasty Restoran Aston Pontianak. Sampai jumpa di pukul 14.00.